kita telah mempelajari mengenai konsep dari binary search. Kemudian pada video kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan binary search pada bahasa Python ya. Nah, pertama data tadi, kita punya data yang kita gunakan dalam mempelajari konsep tadi adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Terus kemudian kita harus menentukan left dan right-nya. Nah, kita buat variabel di sini left-nya 0, terus kemudian right-nya ini supaya dinamis ya, supaya nanti ketika datanya berubah kita nggak perlu merubah lagi variabel right-nya. Kita bisa menggunakan function len, terus data seperti ini dikurangi 1, karena indeks itu dimulai dari 0 bukan dari 1, jadi harus dikurangi 1 ya. Kalau datanya di sini ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kalau dia dimulai dari 0 berarti jadinya 7. Kalau dimulai dari 1 berarti dia jadinya 8. Nah, karena kita menggunakan indeks pada array yang dimulai dari 0, maka indeks itu dimulai dari 0 berarti 8 dikurangi 1 gitu ya. Jadi paling kanan itu nilainya adalah 7. Kita pastikan dulu nih. Kita validasi dulu apakah yang kita tulis sudah benar atau belum. Kita coba jalankan. Nah, sudah 0 sampai 7. Berarti sudah benar. Terus kemudian kita inisialisasi variabel mid supaya kita nggak lupa bahwa ini memang ada variabel yang mid, namanya mid, yang nanti akan digunakan dalam algoritma. Sebenarnya kalau di Python dinamis sih, di mana aja bisa, tapi lebih baik kalau membuat suatu algoritma kita mendefinisikan variabel itu di awal. Terus kemudian kita masukkan juga yang kita definisikan variabel yang akan dicari. Variabel ini akan menyimpan nilai yang akan dicari. Nah, karena semuanya ada tipe datanya integer, maka kita harus merubah atau mengcast atau convert ya. Jadikan integer. Nah, di sini input ditulis saja search seperti ini. Ini kita masukin tadi 3 kan. Nah, 3 seperti itu. Terus kemudian ada 3 aturan tadi kan. Ada 3 aturan untuk binary search yang sudah kita buat. Yang pertama, jika apa yang kita cari itu sama dengan indeks mid-nya. Seperti ini. Maka yang dilakukan adalah print data ditemukan pada indeks ke mid. Terus kemudian yang kedua, jika search nilai yang kita cari itu kurang dari data mid. Kalau dia kurang dari search itu kurang dari yang mid, berarti dia ada di sebelah kirinya mid. Ketika ada di sebelah kirinya mid, berarti right-nya harus kita ganti. Right-nya sama dengan mid. Kenapa begitu ya? Karena kita memperkecil ruang pencarian. Ketika nilai yang kita cari itu kurang dari mid, berarti dia nggak mungkin lebih dari mid. Yang kita cari sudah tidak mungkin lebih dari mid, karena terpenuhi di kurang dari mid. Misalnya yang mid-nya tadi kan 7 ya. Ini 7. Terus kemudian yang kita cari itu 3. Berarti kan ada di sebelah kirinya. Ada di sebelah sini kan. Dan 3 itu nggak mungkin ada di sebelah kanannya. Seperti itu. Maka kita perkecil ruang pencariannya. Kalau yang sebelumnya ruang pencariannya adalah sebesar ini, maka ruang pencariannya akan kita perkecil jadi seperti ini. Berarti yang harus kita lakukan adalah right-nya sama dengan mid. Terus kemudian else, berarti selain kedua itu, maka left-nya sama dengan mid. Kok bisa? Misalkan yang kita cari 13, tadi mid-nya 7 di sini. Apakah 13 itu kurang dari 7? Tidak.
Yang benar adalah 13 itu lebih dari 7. Berarti ada di sebelah kanan dari mid-nya, yaitu 7. Berarti kita harus memperkecil ruang pencarian kita. Yang tadi left-nya itu ada di sebelah sini, maka kita rubah jadi di sini. Jadi ruang pencarian kita hanya dari 7 hingga 15 ini. Seperti itu. Nah, terus mid-nya dapat dari mana? Kan di atas masih non. Nah, sekarang kita hitung mid-nya. Oh ya, untuk floor menggunakan function floor, kita harus mengimport terlebih dahulu. Kita import math. Nah, terus kemudian kita hitung di sini mid sama dengan math.floor dalam kurung. Kita kasih kurung lagi di sini. Left ditambah right dibagi 2. Kita nyari rata-rata kan di sini. Left-nya ditambah right dibagi 2. Kemudian kita cari pembulatan ke bawahnya. Nah, kita validasi dulu ya. Kita komen dulu yang ini, coba kita print. Kita print mid, seharusnya dia mengembalikan nilai 3. Oh, sudah benar berarti ya. Sekarang kita coba implementasikan di sini. Ya, ini dihapus saja. Nah, belum ada. Dia tidak mengembalikan nilai apapun. Karena mid-nya tadi kan 7 nilainya kan, value-nya 7. Kan 3 kan, 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ketiga itu 7. Yang kita cari itu 3. Sekarang kita coba nih, kita ganti. Yang kita cari adalah 7. Nah, data ditemukan pada indeks ketiga. Seperti itu ya. Sekarang kita buat ini lebih dinamis. Tadi syaratnya adalah kapan tadi ada syarat kapan perulangan ini berhenti. Perulangan ini berhenti jika nilai right itu kurang dari sama dengan left. Maka kita tambahkan di sini. Kita pakai while di sini. While right itu kurang dari sama dengan left. Selama right itu lebih dari left. Kebalik ya logikanya. Kenapa begitu? Karena ini line 2-8 itu akan dijalankan jika nilai while-nya itu, kondisi yang di while itu bernilai true. Nah, ketika saya menyebutkan kapan dia berhenti, dia berhentinya ketika nilai right itu kurang dari left. Maka true-nya atau negasinya adalah seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita ganti, kalau 7 kan tadi langsung selesai. Kita ganti 3 di sini. Sekarang kita jalankan. Nah, ini kan sebenarnya data kita yang nilainya 3 itu hanya 1, tapi ini di print berkali-kali. Berarti line keempat ini dijalankan berkali-kali. Seharusnya jika nilai ditemukan, maka proses iterasi langsung berhenti. Maka ini bisa kita tambahin label break. Kalau kita tambah label break, jadinya seperti ini. Oh, tadi error kayaknya. Kita rerun ya. Kita cari 3. Nah, di sini hanya mencetak 1 kali. Karena ketika dia masuk ke kondisi yang ini, dia mencetak data ditemukan pada indeks ke, kemudian kita break. Seperti itu.